Pergolakan batin seorang penyembah api. Sosok yang satu ini mengawali petualangannya. Perjalanan panjang dan berliku dari negeri Persia hingga Jazirah Arab ia lalui untuk mencari agama Allah. Dialah Salman Al-Farisi. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuh di lingkungan Majusi atau penyembah api, Salman Al-Farisi ikut menganut agama nenek moyang mereka itu. Sebagai anak seorang pemimpin di Kampung Jai, kota Isfahan, Persia, Salman Al-Farisi ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga api yang mereka sembah agar tidak pernah padam. Tapi semua itu berubah ketika Salman melihat sekelompok orang sedang melakukan ritual agama Nasrani, sebuah agama yang sangat berbeda dengan keyakinannya dan menarik hati Salman. Sang ayah pun berang hingga mengurungnya di rumah. Namun saat ia mengetahui bahwa pusat agama Nasrani berada di Syam, ia meloloskan diri, bergabung dengan kafilah dagang, meninggalkan negeri dan keluarganya di Persia menuju Syam. Inilah awal perjalanan Salman Al-Farisi menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba di Syam, Salman diizinkan tinggal bersama seorang pendeta yang tampak baik. Namun kebaikannya ternyata hanya tampak dari luar. Ini sungguh mengecewakan Salman, namun begitu ia tetap bertahan dan belajar. Pendeta ini adalah pendeta yang menganjurkan orang untuk mau bersedekah. Semua orang disarankan bersedekah, diberikan ayat-ayat tentang sedekah. Tapi ternyata itu dia simpan untuk dirinya. Dan orang tidak pernah ada yang tahu. Pendeta itu berhasil mengumpulkan ada sekitar 7 gentong besar yang isinya adalah emas dan perak. Masyarakat tahunya pendeta mereka adalah pendeta yang soleh, pendeta yang baik. Salman menunjukkan setelah pendeta ini meninggal, kata Salman, pendeta kalian pendeta yang jahat, pendeta yang rusak. Mereka tidak percaya sampai Salman tunjukkan buktinya, penyimpanan emas dan perak itu, barulah kemudian masyarakatnya sadar. Bahkan masyarakatnya akhirnya tidak mau menguburkannya, disalib itu orang yang sudah mati itu, kemudian dilempari. Tapi subhanallah, Salman tidak kecewa. Karena buat Salman bukan masalah orang. Orang yang rusak ini ternyata dia tidak mewakili ajaran agamanya. Karena seringkali kita menjadi lari dari kebaikan, faktornya hanya melihat orangnya. Ketika inilah buruknya kalau kita hanya bersandar pada tokoh, pada orang, pada tokoh agama dan seterusnya. Kalau ternyata orang itu mengecewakan, kita kemudian keluar dari kebaikan. Ini yang salah. Salman tidak. Keadaan berubah setelah pendeta itu meninggal. Penggantinya orang yang baik dan soleh. Kepadanya Salman Al-Farisi berguru dan belajar. Hingga tiba ajalnya, sang pendeta soleh mewasiatkan agar Salman pergi ke Mosul, Irak untuk belajar dengan pendeta yang baik dan soleh. Beginilah Salman dengan sabar mengikuti petunjuk sang pendeta. Namun setiap pendeta yang ditemuinya selalu berakhir dengan meninggalnya sang pendeta. Hingga Salman berpindah-pindah dari Irak ke Aljazair, Afrika Utara, lalu ke kota Amuriya, Turki. ثمة ما يقلقك يا سلمان
ومن دنيا إلى دنيا ومن راهب إلى راهب حتى وصلت إلى الموصل فأقمت عند راهب جليل ما لبث أن مات فأوصاك بنصيبين فوجدت فيها الراهب الطيب فأوصاك ومات ثم لحقت بصاحب عمورية فأقمت عنده. Setelah belajar dan berguru cukup lama, sang pendeta wafat. Ya Salman, من؟ ادفعني الراهب يحتضر. ماذا قلت؟ Namun wasiat yang disampaikan sebelum wafatnya membuat batinnya semakin gundah dan penasaran. Salman Al-Farisi tak perlu mencari pendeta lain karena telah tiba saatnya akan datangnya seorang nabi akhir zaman. هو زمان النبي الذي يخرج من أرض العرب قد أطل. لابد أن أجده. Sang pendeta mengatakan sudah tidak ada lagi karena ini sudah zamannya nabi terakhir keluar. Dia berasal dari Arab, ditunjukkanlah wilayahnya. Tunjukkan wilayahnya, kebesarannya, kan banyak pohon korma di sana. Kota itu diapit dua tanah berbatu, Harroh namanya, Harroh yang mengapit kota itu dan seterusnya. Diberikan tanda-tandanya, termasuk nabinya diberikan tanda-tandanya. Orangnya menerima hadiah tapi menolak sedekah. Orang ini adalah orang yang baik. Dia ada tanda di punggungnya sini, tanda kenabian berupa daging yang tumbuh dan seterusnya. Di kalangan para pendeta Nasrani dan rahib Yahudi, saat itu memang sudah sangat kencang beredar bahwa akan diutus nabi terakhir sesuai dengan apa yang tercantum dalam kitab mereka. أن يولد فيكم مولود يدين له العرب ويملك العجم قد حفظنا قولك لكثرة ما رددت دعنا وشأننا. Dengan berbekal petunjuk yang didapatkannya, Salman pun bergerak menuju Jazirah Arab. اللهم لا تكتحل عيناي برؤية النبي العربي يا رب ارأف بعبدك سلمان يا ربي خرجت من أرض إلى أرض تراه نهاية الرحلة هناك ألقى راحتي وخلاص روحي. Salman Al-Farisi yang sempat bekerja dan mengumpulkan banyak binatang ternak akhirnya mengikuti rombongan kafilah dagang yang menuju Jazirah Arab dengan menyerahkan semua yang dimilikinya kepada kafilah itu. Namun cobaan kembali menerpa Salman Al-Farisi. Saat tiba di Wadil Qura, Salman dikhianati kafilah dagang yang membawanya. Dia diikat dan dijual sebagai seorang budak. Namun nasib buruk yang menimpanya justru menuntun takdirnya ke tempat yang ingin ia tuju. Salman dibeli oleh seorang Yahudi dan dibawa ke kota Yasrib atau Madinah. Di kota Madinah inilah Salman teringat akan ciri-ciri tempat yang pernah disebutkan pendeta di Amuria. Subhanallah, perjalanan panjang mencari hidayah. Sudah jauh dari orang tuanya, lintas kota, lintas negara. Salman mengorbankan seluruh hartanya, diberikan untuk mencari hidayah, sampai berujung akhirnya dia hanya menjadi budak. Tapi justru ketika sudah posisi sangat jatuh itulah, maka kemudian ternyata Salman sudah sangat dekat dengan hidayahnya. Maka tidak boleh orang berputus asa, karena kadang-kadang di titik yang paling bawah sebenarnya kita sudah sangat dekat dengan solusi yang kita harapkan. Seperti Salman. Di tahun 11 kenabian, Rasul Muhammad SAW hijrah menuju Madinah.
Ketika Rasulullah bersama sahabat mulia Abu Bakar sampai di Kuba, kabar itu terdengar oleh kaum Yahudi di Madinah. Kedatangan seorang Arab Quraisy yang mengaku sebagai nabi terakhir utusan Allah membuat masyarakat Yahudi berbondong-bondong menuju Kuba. ويح أهل يثرب من الأوس والخزرج ينتظرون محمدا يزعمون أنه نبي. ماذا قلت؟ ويحك ماذا دهاك؟ لا شيء لا شيء. Mendengar kabar kedatangan seorang nabi ke Madinah, hati Salman Al-Farisi berdetak. Inikah sosok yang dicarinya itu? هو يا سلمان أن انتظرت عمرك لتكحل عينيك بمرآه وتؤمن بين يديه. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut hangat oleh seluruh muslimin Madinah. Salman yang juga tengah menunggu kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertegun melihat keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar sosok ini yang dia cari selama ini? Diakah Nabi akhir zaman itu? Maka untuk meyakinkan dirinya, Salman Al-Farisi datang menemui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membuktikan kebenaran kerasulannya. Salman datang sambil menyerahkan sedekah. Namun Rasul tidak mengambil sedikit pun makanan sedekah itu. إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك ذو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. Inilah tanda pertama. Di hari yang lain, Salman datang dengan membawa makanan sebagai hadiah pada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengambil dan mencicipinya. إذا كنت يا سيدي لا تأكل من الصدقة فهذا كيس آخر فيه تمر طيب وهو هدية لك. Salman semakin senang. Inilah nabi yang ia cari, karena seorang nabi tidak akan memakan sedekah tapi masih mencicipi makanan hadiah. Inilah tanda seorang nabi. يقول لك صلى الله عليه وسلم أما الهدية فيأكل منها. Tanda kenabian ketiga ia dapatkan setelah ia melihat tanda kenabian di antara punggung Rasul, dan saat itulah ia yakin bahwa beliau adalah seorang nabi utusan Allah akhir zaman. لماذا تحدق بين كتفي رسول الله يا هذا؟ إنه خاتم النبوة إنه النبي. Salman Al-Farisi pun bersimpuh di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. يا رسول الله لقد قطعت البلدان من فارس إلى نصيبين وإلى العراق إلى الشام ومن راهب إلى راهب ومن دير إلى دير وأنا أرقب مبعثك يا رسول الله. Pencarian panjang yang ia jalani telah berakhir. Di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Salman menceritakan perjalanan mencari kebenaran. Dengan keharuan mendalam, Salman mengucap 2 kalimat syahadat. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الحمد والشكر لك يا رب العالمين لقد أكرمتني الكرامة التي ما بعد. Membantu 30 pohon, ada yang membantu 20, 15, 10 dan semampu mereka. Sampai terkumpul 300 benih. Setelah terkumpul, Nabi mengatakan, kalau benih sudah terkumpul, maka bawa ke saya, kata Nabi SAW. Begitu sampai ke Nabi, Nabi didoakan.
benih itu didoakan karena bisa saja benih itu mati. Kalau mati berarti Salman harus mencari benih berikutnya. Maka Salman mengatakan, demi Allah, dari 300 benih tidak ada satupun yang mati. Ini juga luar biasa. Pentingnya doa bahkan untuk tanaman kita. Tapi masih ada satu syarat berikutnya, yaitu 40 uqiyah emas. Kemudian datang ke Nabi SAW. Lagi-lagi Nabi memberikan solusi. Subhanallah, Nabi yang banyak memberikan, ini Nabi yang memberikan solusi buat umatnya. Nabi punya emas, dan emas itu kemudian diberikan ke Salman. Kemudian oleh Salman nanti diukur, ditimbang, dan kata Salman, demi Allah beratnya 40 uqiyah. Persis seperti persyaratannya. Setelah itulah maka sejak hari itulah maka Salman bebas dari perbudakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berada dalam pelukan Islam, Salman Al-Farisi seperti menghapus dahaga yang ia rasakan selama ini. Dia benar-benar mereguk kenikmatan dari manisnya iman. Dengan kecerdasannya, Salman mampu dengan cepat menyerap ajaran-ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga ia menjadi seorang sahabat yang bijak dalam menerima dan mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun 5 Hijriah, kaum musyrik Mekah bersekutu dengan kaum Yahudi dan menghimpun 10.000 pasukan untuk menyerang dan menghancurkan Islam dan kaum muslimin di Madinah. Jumlah pasukan terbesar yang pernah terhimpun pada masa itu. Sementara kaum muslimin tengah dalam kondisi sulit. Inilah peristiwa penting yang diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan menjadi nama surat tersendiri, yaitu surat Al-Ahzab. Maka saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bermusyawarah, Salman Al-Farisi yang banyak pengalaman di negerinya tampil dengan ide cemerlang, yaitu menggali parit di sekitar kota Madinah. Salman, أما عندك شيء في هذا الأمر؟ يا رسول الله، إن كنا في فارس إذا هاجمنا جيش لا طاقة لنا به خندقنا على أنفسنا، والرأي عندي أن نجعل في مدخل المدينة خندقا نمتنع به ويمنع خيل المشركين من ولوجها ثم نقاتلهم من خلفهم. خندق. Itu sebabnya perang ini menjadi lebih dikenal sebagai perang Hondak atau perang parit. منذ الغد استنفروا الناس واستعدوا لحفر الخندق ولا يتخلفن أحد. Strategi yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh bangsa Arab, namun justru cara inilah yang menyelamatkan kaum muslimin dari persekongkolan Quraisy dan Yahudi Madinah. لديه فأس أو مقتل أو مسحات أو أداة حفر فليخرج بها إلى ظاهر المدينة لحفر خندق. والله أكبر. Saat penggalian parit dilakukan, sebuah peristiwa menakjubkan. Rasulullah, Salman, Rasulullah yatlubu minka an tu'tihi fasak. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memecahkan batu dalam penggalian parit di depan Salman, Rasul menyampaikan kelak Persia, negeri asalnya Salman Al-Farisi, bakal dibebaskan dan ditaklukkan kaum muslimin. يقول لك رسول الله فقد رأيت أن الله فتح علي بها المشرق. Benar saja, hanya berselang 3 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Umar bin Khattab mengirim pasukan muslimin ke Persia di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu.
مرحبا بأخي سلمان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان من فعل وأفد المسلمين برأيك ومشورتك. Umar bin Khattab bahkan memerintahkan Salman Al-Farisi menjadi penasihatnya karena ia berasal dari Persia dan paling mengerti tentang negeri itu. فامض إلى العراق يا سلمان بأمر أمير المؤمنين إن إخوتك بحاجتك. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. Pada tahun 14 Hijriah, Perang Qadisiyah meletus. Kaum muslimin dengan gagah berani menjemput syahid menerjang pasukan Persia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hingga akhirnya pasukan Persia takluk setelah Jenderal Rustum, pemimpin pasukan Persia, terbunuh. Inilah puncak dari penaklukan Persia yang sekaligus membuka gerbang kota Madain, ibu kota Persia. Salman Al-Farisi diangkat menjadi gubernur Madain, Persia. Meski menjadi pemimpin tertinggi di negeri asalnya, Salman Al-Farisi menjalani hidup dengan sederhana, cara hidup yang justru menarik hati para penduduk Persia. Ia menjalani hidup seperti layaknya penduduk biasa. Bahkan seringkali tak dikenali oleh rakyatnya sendiri karena sering melakukan pekerjaan kasar yang tidak layak dilakukan seorang pemimpin tertinggi. Hingga akhir hidupnya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu lebih mencintai akhiratnya daripada gemerlapnya dunia. Allah memberikan usia sangat panjang pada Salman. Lebih dari 100 tahun usianya, panjang sekali, sampai masa kekhilafahan berikutnya, di mana Salman sebagai pemimpin besar tetap menjadi orang yang sangat zuhud, sangat sederhana. Bahkan disebutkan saat Salman meninggal, harta yang ada di dalam rumah Salman itu dikira-kira paling hanya seharga 20 dirham saja. Total hartanya hanya sekitar 20 dirham saja. Artinya kesederhanaannya adalah tetap lambang bahwa Salman tidak sedang mengejar harta dan kekuasaan, tapi dia sedang nyaman dengan hidayah Islam, sedang menikmati kebersamaannya dengan hidayah ini. Dan akhirnya Salman meninggal di kota Madain di Persia. Salman meninggal sebagai orang yang sangat mulia setelah perjalanan panjang mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tunjukkan pada semua orang, dikembalikan ke negeri semulanya, tapi dalam keadaan sudah menjadi mukmin yang baik, bahkan menjadi pemimpin yang lebih besar dari sebelum. Perjalanan panjang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berbuah manis. Kesabaran dan ketabahannya menghadapi setiap rintangan hidup demi menjemput hidayah menjadi teladan generasi setelahnya. Rahimahullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.